Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Reza Pamel Hamdani dengan NPM 24781053 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan membuat suatu program untuk memenuhi syarat kuis. Nah, di sini saya absen 20. Di sini saya membuat routing statis dengan topologi mesh. 3 router saling terhubung full mesh dengan tugas buat static routing satu persatu, lalu selanjutnya tambahkan floating route, lalu selanjutnya uji perubahan jalur manual. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan membuat programnya. Pertama-tama saya akan tarik 3 router. Di sini saya menggunakan router 2811. Ini router 0, router 1, router 3. Di sini saya akan membuat 3 router ini nanti saling berhubungan. Langsung saja. Router 0 ini akan berhubungan dengan FA 0/0 ini berhubungan dengan router 1 di FA 0/0. Lalu router 0 ini akan berhubungan dengan router 2. Lalu router 1 ini akan berhubungan dengan router 2. Ini saya membuat layoutnya. Di sini konfigurasi IP address-nya saya nanti akan membuat skemanya, pandangannya seperti ini. Router 0 sampai 1 itu FA 0/0-nya 10.10.10/30. Router satunya nanti di FA 0/0-nya 10.10.10.2/30 dengan seperti itu. Langsung saja. Nah, kita konfigurasi router kosongnya. Nih, kita akan konfigurasi router kosongnya. Kita masukkan seperti biasa, enable connect. Nah, di sini saya akan memberikan router kosong ini. Saya akan memberikan hostname router 0. Nah, di sini sudah saya berikan nama supaya menandai antara router 0, router 1, dan router 2. Nah, langsung saya akan membuat int FA 0/0. Di int FA 0/0 ini saya akan memberikan IP dengan kita nusudkan terlebih dahulu, lalu kita berikan IP address-nya. IP address-nya adalah 10.10.10.1 dengan subtrack bus-nya 255.255.255.252. Nah, di sini saya menggunakan /30. /30 itu adalah 255, 255, 255 dan 252. Nah, lalu kita beri ke interface FA 0/0/1-nya itu 0/1-nya kita nosedown terlebih dahulu untuk memasukkan IP-nya. Nah, ini IP-nya. IP-nya 20.20.20.0. Maaf, 1. 20.20.20.1. Di sini saya memberikan IP address-nya. FA 0/1-nya adalah 20.20.20.1 dengan subtrack mask-nya 255.255.252 ataupun /30. Langsung kita exit. Lalu kita pindah ke router 1. Kita berikan IP-nya ini CLI
Sama seperti di router kosong tadi, langkahnya enable .ft, lalu kita berikan hostname router 1. Nah, sudah nih teman-teman, hostname sudah ada. Lalu kita berikan intfa0/0. Kita kasih, nah ini, lalu kita berikan IP-nya, IP address-nya 10.10.10.2, subnet mask-nya 255.255.255.252. Lalu kita berikan intfa0/1. Lalu kita berikan IP Nusa terlebih dahulu. Maaf, ini tadi yang intfa0/0-nya itu belum kita shutdown, kemungkinan dia tidak masuk IP-nya. Kita masukkan terlebih dahulu ya. Dan kita terlebih dahulu, lalu kita berikan IP 11.2 ya. Lalu kita exit, lalu kita berikan IP yang FA1 nya, lalu kita shutdown terlebih dahulu, lalu kita berikan IP buat intfa0/1 nya. Sampai masih sama, dia /30. Di sini IP-nya 30.30.30.1. Nah, sudah. Lalu kita ke router 2, CLI, sama kayak tadi, enable. Kita kasih beri dulu router 2. Maaf, salah. Router 2. Nah, di sini sudah. Lalu kita berikan IP ke interface FA0/0-nya, int FA0/0. Setelah itu kita shutdown terlebih dahulu, lalu kita berikan IP address-nya 20.20.20.255.255.252. Lalu kita shutdown terlebih dahulu, lalu kita berikan IP-nya 30.20.20.2, subnet mask 30.30.2.255.255.252. Nah, ini artinya router 0, router 1, dan router 2 ini FA0/0 dan FA0/1-nya dari router 1, router 2, router 3 ini sudah kita kasih IP. Lalu langkah selanjutnya kita konfigurasi static routingnya supaya bisa berhubungan. Di router 0 kita konfigurasi dulu dengan cara IP route 30
255.30.30.0. Subnet masknya kita masukkan 255.255.255.252. Lalu nah ini yang sudah kita pelajari waktu itu, kalau dia static routing, dia belakangnya ada jalannya yang mau kita tuju, yaitu IP router 10.10.10.2. Lalu kita lagi 30.30 dengan ininya 20.20.20.2. Nah sudah. Lalu kita router 0 ini bisa mencapai network 30.30.30/0 ini via router 1 ataupun router 2, maksudnya seperti itu. Lalu kita ke router 1, kita masukkan IP sama IP route 20.20.20.0 255.255.255.255.252. lalu 10.10.10.1 sama kita ininya 30.30.30.2. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan bahwa router 1 ini bisa mencapai network 20.20.20/0 ini via router 0 ataupun router 2. Nah, seperti itu. Lalu di router kedua sama kita memberikan IP router 10.10.10.0, subnet masknya 255.255.255.252. Lalu 20.20.20.1 kita berikan lagi 30.30.30.1. Nah, artinya router 0, router 1, dan router 2 ini kita sudah kasih konfigurasi static routingnya. Maaf, saya kasih penjelasan sedikit di router yang kedua. Router kedua ini bisa mencapai network itu 10.10.10/0 ini via router 0 ataupun router 1 seperti itu. Dan semua router ini sudah bisa kita kasih static routingnya. Lalu langkah selanjutnya saya akan menambahkan floating router ataupun backupan dari router tersebut. Nah, gimana caranya? Di sini saya akan ke router 0. Di router 0 ini sama seperti tadi yang IP route. Nah, tapi ada tambahan yaitu 1. Dan di sini 5. Artinya paket yang kita nanti saya akan berikan penjelasan. Nah, artinya jalur via router 1 ini AD sama dengan 1 ini primary, ataupun via router 2 AD sama dengan 5 ataupun backup seperti itu. Lalu kita ke router 1. Nah, di sini 1. Lalu nah, sudah. Lalu ke router yang kedua. Sama melakukannya. Nah, kita sudah menambahkan floating routernya ataupun backup dari router tersebut. Nah, disinilah selanjutnya saya akan memverifikasi dan testing apakah sudah bisa saling terhubung. Di sini saya akan ke router 0 terlebih dahulu. Kita X terlebih dahulu. Nah, kita akan show
show IP routing. Nah, di sini bisa teman-teman bisa teman-teman lihat C dan S di sini sudah ada, ataupun dia sudah terdetek lah. Lalu langkah selanjutnya saya akan tes konektivitas dengan ping. Di sini saya akan mengepingnya, tentunya ping 10.10.10.2. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat bahwasanya di sini saya ping 2 ini saya mengirim paket berjumlah 5 ke IP 10.10.10.2. Ini 5 ke tujuannya 10.10.10.2 dengan tim kode tim 2 second. Nah, di sini sudah ada keterangannya sukses rate is 80%. Jadi tingkat kesuksesannya ataupun tingkat pengiriman paketnya adalah 80%, ataupun rate-nya 4/5 seperti itu. Lalu kita ping lagi ya, kita coba ping 20.20.20.2. Kita lihat dulu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat sukses is 0/0/5 ping 20.20.20.2 yang ngirim 5 paket. Nah, ini ada sukses. Lalu kita ping lagi 30.30.30.1. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia mengirim paket 5, sama seperti tadi. Sukses ini teman bisa lihat sukses pengiriman paketnya mencapai angka 100%, ataupun ibaratnya bintang 5/5 lah, seperti itu. Lalu di sini saya satu lagi saya akan mengeping 30.30.30.2. Kita coba lihat. Nah, di sini juga sama tingkat kesuksesan untuk pengiriman paketnya yaitu 80, ataupun 4/5 gitu. Jadi dari keempat IP tersebut itu sukses, tidak ada paket yang tidak terkirim, seperti itu. Lalu kita tes dengan track route. Nah, kita tes dulu ya dengan track route-nya, yaitu nah di sini 10.10.10.2 itu adalah router 1, dan 10.30.30.30.2 ini adalah router kedua. Ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah router 1 dan router 2. Lalu di sini saya akan mengetes floating router ataupun simulasi link down-nya. Di sini saya akan mematikan interface primernya. Nah, di sini langsung INT FA 0/0. Nah, kita sudan dulu. Nah, setelah kita sudan, coba kita ping dulu. Ping 30.30.30.2. Sebentar.
30 coba kita hidupkan kembali teman-teman. Nah, di sini dia sudah hidup kembali ya teman-teman, ataupun sudah bisa saling berkomunikasi. Artinya project saya ataupun routing statis dengan topologi mesh yang saya buat itu sudah berhasil. Router 1 bisa berkomunikasi dengan router 2, dan router 2 ini bisa berkomunikasi dengan router 3 dengan backup data. Jika router 1 tidak ada, itu bisa di backup dengan menggunakan tadi yang sudah saya buat. Di sini tadi saya membuat 3 router saling terhubung dengan full mesh. Di dalamnya adalah dua starting routing, kita tadi sudah membuatnya, yaitu kita menambahkan floating float, dan juga tadi sudah menambahkannya. Lalu yang terakhir kita sudah uji perubahan jalur manual. Kita ping tadi kan, dia mengirimkan paket 5 ke router 1, router 2, router 3, dan router tadi lah yang sudah kita ping tadi. Dan semuanya itu bisa terping ataupun bisa pengiriman paketnya tuh berjalan dengan lancar dan sampai dengan tujuan. Ada yang rate-nya 4/5, ada yang 5/5, seperti itu. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.